Kan gini kan, sama ketika terjadinya 98, dulu kenapa misalnya Pak Harto itu kok utang itu kecil, utang itu. Tapi kok ya ayem-ayem saja Indonesia. Ya karena adanya uang-uang kita itu yang pada waktu 45 itu kan contoh Jogja, ya, Jakarta. 57.000 ton emas disita Inggris. Betul. Nah, kan? Dapat dibayangkan itu. Nah, sebanyak 120.000 ton emas itu kan dirampas Jepang, tapi karena Jepang kalah perang, jadi dirampas Amerika. Nah, makanya Amerika itu ngasih kita itu. Nah, mereka kan nggak ingin diberontak dan sebagainya. Jadi di situ. Jadi kita sendiri sih nggak usah khawatir. Ya. Menurut Pak Gojin ya teman-teman yang di kampung bisa tetap aman-aman aja. Ya untuk Indonesia ya aman. Dan karena rasa aman itulah bangsa ini sejak dulu nggak pernah merasa dijajah. Nah, padahal dijajah. Padahal dijajah karena merasa aman. Itu. Ya sekarang ini dijajah. Masih kita ini. Aman. Tapi merasa dijajah. Iya. Aman. Merasa aman. Tadi kan gini kan, sebenarnya ya kita ya untuk belajar terbatas ini kan penjajahan, ya kan. Tapi kita tidak sampai terjadi pergolakan karena itu tadi ada rasa aman. Ya, ada yang misalnya ya orang tamat sarjana nganggur gitu ya cukup lah memang nggak ada lapangan kerja coba. Sampai suatu hari orang Jepang, karena saya kan pernah bekerja di perusahaan Jepang. Anda itu enak hidup di sini. Ya. Merasa lapar, ada orang yang memberi. Tapi di negara kami lapar, nggak ada orang yang memberi, mati. Kalau menurut pemahaman Abah dan Abah yang sudah Abah rasakan dan lihat secara batin, memang segalanya memulai dari sini, kan dari semua. Maka satu-satunya negara di dunia, coba lihat, yang kita punya hampir 1.200 bahasa, 800 suku, tapi kita ada 17.000 pulau, 17.000 pulau, nggak ada yang berantem. Tapi mereka yang punya 4 suku kayak Yaman, perang dari dulu sampai sekarang, sampai habis-habisan, habis-habisan telanjang. Akhirnya mereka kelaparan, karena kita ini punya segalanya. Tadi kayak Mas Gojim bilang, kita ini sudah dijajah, tapi nggak terasa terjajah, karena nyaman, karena apa aja ada. Tadi semua. Nah, kaitannya dengan perang Iran sekarang ini juga bagian dari paralel dari proses itu. Mempersiapkan Indonesia nanti akan kembali menjadikan sangat penting kembali di sini. Makanya kan sebetulnya perang ini kan demand dan supply tidak sesuai. Pada saat energi sudah bermasalah, bagaimana supply gandum antara yang disuplai Rusia dan Ukraina ke Eropa, inilah juga yang memicu perang. Artinya demand dan supply jumlah manusia yang melewati batas. Dan kalau udah bicara pangan, berarti akan kembali lagi negara yang disiapkan Tuhan. Karena kita ini 4 musim, 2 musim, mereka itu 4 musim, maka pertanian kita aman sebetulnya. Energi aman tadi semua. Dan kita ini berada di ring of fire itu, walaupun ada risk dan ada juga potensi baik dan buruk, tapi tetap justru karena negara ini subur, makmur, gemah ripah sebenarnya. Makanya tokoh-tokoh itu akan muncul kembali. Dan sekarang sudah muncul ponggawanya kayak KDM gitu. Baru ponggawa itu. Dan dia sudah peduli kepada pohon, kepada hutan, kepada semua alam kembali. Dikembalikan alam, dihidupkan. Karena alam ini ya jiwa kita, ruh kita. Maka siapapun negara yang sudah bertahan pada alam itu, menghidupkan, ya kan? Maka nanti di Jawa Timur akan muncul tokoh perempuan. Tapi sekarang belum muncul, dia adalah merupakan penjelmaan dari di Jawa Tengah, adalah merupakan Ratu Sima. Kita sedang berproses, namanya dalam berproses, ya kayak orang membuat roti. Jadi ya ada yang cacat jadi buangi, kan gitu. Nah, nanti oleh Plato tentang luar biasanya Nusantara ini. Cuma dulu orang dibelokkan,
kisahnya sehingga orang mencari the lost city Atlantis, dia nyarinya di kepulauan Atlantik, yang nggak ketemu. Tapi sekarang Profesor siapa Jensen itu yang profesor orang Belanda dari Leiden, wow sekarang ternyata the Atlantis City, the lost city, Ya inilah Nusantara ini. Nah itu. Makanya dengan perang ini sekarang ini, nanti tinggal berapa lama ini adalah sebetulnya akan makin mengukuhkan pentingnya Nusantara. Inilah kebangkitan kayak contoh Bang Kojim sudah muncullah spiritual, yang nggak tahu nggak dari mana munculnya itu. Dan lebih berani, beda dengan dulu. Apalagi ada pasti apa tadi. Nanti ke depan akan lebih berani lagi. Itu bukan tentang berani sebetulnya, tetapi jiwa yang tertahan. Ya, kita nggak ada urusan dengan berani. Nggak ya, ada. Pokoknya seperti didorong ucapkan gitu. Akan meledak, akan keluar sendiri. Gitu. Tadi sini. Itulah spiritual, jiwa yang tertidur, yang selama ini ditidurkan, dipaksa tidur, dipaksa mati, gitu Mas Hendra. Jadi ini proses. Sama kemarin itu seharian bahas termasuk energi. Kenapa kita ini kok dibuat murah terus? Ya, yang lain kalang kabut. 96 ini contoh ya. Di kita belum ada jurusan IT di kita. Ya. Padahal anak saya pada waktu itu kuliah di Malaysia, anak yang nomor 1 itu ngambil jurusan IT untuk bisnis. Jadi kita dengan Malaysia saja sudah terlambat. Ya. Sekarang kita baru ada IT ya, terus selalu terlambat gitu. Ya. Jadi disinilah yang harus didorong ya untuk ini. Tinggal gimana kita sorot untuk energi itu. Nah kalau itu sudah terbuka, ya nanti kalau disumpet terus ya pasti ada yang bisa membuka, ya. Itu bisa untuk seluruh dunia. Ya. Dulu ini ada sada urip, itu juga pusat energi. Ya. Sada itu suara, ya. Urip itu hidup. Ya. Jadi dulu di situ itu kalau sudah jun energinya, terang kampung itu tidak pakai lampu-lampuan. Nah, jadi seperti begitu. Iya, sebetulnya dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis sebenarnya bahwa Al-Quran itu menyuruh kita itu sebetulnya bukan menyembah Tuhan, bukan puasa, bukan apa sebenarnya hakikatnya. Itu instrumen, ya. Maka sebetulnya yang diminta oleh Tuhan itu adalah kebaikan. Maka kenapa banyak orang tidak melakukan kebaikan walaupun ibadah ditolak oleh Tuhan kan? Maka intinya adalah kebaikannya itu. Nah Abah juga begitu dulu itu. Dulu itu saya nggak ngerti apa-apa Mas Hendra. Saya itu pernah jadi tukang tembok, saya pernah jadi tukang ojek. Tapi saya berusaha berbuat kebaikan. Kata Allah ahsin kama ahsanallahu ilaika sesuai dengan kemampuan. Terus kita menghijaukan gunung. Saya nggak niat waktu itu menghijaukan gunung, tahu-tahu didorong jadi calon bupati. Walaupun kalah, itu gara-gara menghijaukan gunung. Karena bagi saya bahwa alam ini ada al-alamu mir'atul haq, alam ini cerminan Allah itu sendiri. Itulah kalau Ibnu Rus kan meyakini alam ini tetap akan ada. Itulah perbedaan Ibnu Rus dengan Imam Ghazali tentang at-tahaput dalam mereka berdebatkan dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Kata Ibnu Rus, dunia ini akan tidak ada. Dan mereka yang eksis adalah mereka yang terus berbuat baik. Karena sifat Allah itulah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sampai pada titiknya Mas Hendra, saya didorong menjadi calon bupati waktu itu karena saya berbuat baik. Dan baru setahun ini saya eksis adalah di YouTube itu adalah karena tadi banyak penyimpangan kalau menurut saya dari Gunung Rohani yang menjual ilmu ya. Saya tidak ridho itu. Sesuatu yang murni itu dikotori gitu kan tadi. Akhirnya pernah jadi korban kan gitu kan tadi semua. Yang mengaku dirinya duriat tadi semua. Maka itulah saya sementara kegiatan Abah itu tadi bedah rumah, bedah pondok, bedah apa. Maka 3 tahun ini majelis kami ini digerakkan, tubuh ini digerakkan oleh dia untuk berbuat baik itu. Karena pada saat frekuensi kita ada pada dia, kita digerakkan oleh dia untuk menyatakan bahwa dialah sang pemilik kebaikan itu. Kitanya hanya alat saja, bukan sebaliknya petentang-petenteng. Saya udah berbuat baik. Alhamdulillah nih saya dengan jemaah ini udah 30 pondok
yang kita sudah bangun gitu kan. 9 adalah 0, yang lainnya kita renovasi total. Bedah rumah, terus. Bahkan besok nih kita berangkat nih. Ada satu ke Sukabumi, 1 majelis dan 2 pondok yang kita. Karena disitulah ternyata akan terbuka lah. Termasuk kebahagiaan. Hari ini saya berangkat ke Eropa nanti. Itu semua itu kebaikan itu. Tanaman kebaikan akan berbuah kebaikan. Selalu begitu. Bahkan ilmu pun ditambah. Dan kata Quran kan, siapa yang melakukan kebaikan akan diberikan yupaqihu fid din. Mereka diberikan paham. Allah akan membuka rahasianya. Bukan petantang-petantang saya jago kitab, tapi tidak pernah berbuat kebaikan. Akhirnya malah tidak akan ada ilmu yang tercerahkan di situ. Intinya kan gini kan, Tuhan itu kalau boleh kita sebut istilah nama Tuhan ya. Iya. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak punya nama. Tidak, betul. Nama itu diberikan kan karena ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Kalau cuma 1 itu ya nggak punya nama. Iya. Nah, semua ini sebagai makhluk itu sudah difasilitasi. Ya, untuk dunia hewan misalnya kan ya sudah hidup itu menjalankan apa yang diberikan itu, fasilitas yang diberikan itu. Nah, manusia ini kan diberi lebih. Biasa kan kalau manusia fasilitasnya lebih itu ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak, ada yang tidak, malah nyasar ke sana kemana-mana, seperti itu, ya. Nah kita ini ya memanfaatkan istilahnya fasilitas. Jadi makanya saya ketika menerangkan la in syakartum la azidannakum. Kesalahannya kan la in syakartum itu ya dianggap seperti syukur ya terima kasih ya, bukan. Iya. Ya, kita terus beramal kebaikan, ya itu lain syakartum. Iya. Nah, kalau itu dilakukan terus, action. Tapi wala in kafartum. Apabila kamu menutup diri, di situ bukan kami lagi. Inna adzabi lasati. Ya, jadi sungguh azabku itu sangat keras. Kenapa tidak azab kami lagi? Karena kita sudah difasilitasi, tapi nggak digunakan, gitu. Jadi surga dan neraka juga di situ. Di situ, kan gitu. Yang disebut surga, kalau kita ngerti, kita manfaatkan sesuai kehendak pemberinya. Surga, maka akan mancing yang lain-lain tadi. Tapi kalau seandainya kita kapartum, tertutup, neraka, ya apa? Pohonnya udah lu tebang, terus buahnya di mana? Nah itu gitu kan tadi semua. Tapi hari ini sekarang ngomong nanti itu adalah dulu, tapi yang waktu kita sampai di alam itu sekarang. Nah inilah kadang-kadang orang. Makanya kalau bagi Abah bukan apa namanya kita keluar dari ekstrim, justru mengembalikan. Tapi karena udah nyimpangnya jauh dirasa yang mengembalikan disebut ekstrim. Tadi semua. Makanya taubat itu kan dari tabayat, tubuh taubatan kembali. Makanya kenapa di Quran itu beda dengan Injil, Taurat semua. Itu banyak ayat suruh kembali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wa syari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin. Suruh kembali. Ibaratkan sekarang manusia ini layang-layang. Sudah jauh dari golong. Dia nggak sadar lagi siapa dirinya. Tuhan, kata Tuhan, ayo gulung lagi. Balik lagi. Nah, Abah dan Pak Koji ini mengembalikan digulung. Dikiranya sesat. Justru ingin menolong mereka, begitu. Makanya pada waktu podcast yang lalu kan saya sampaikan kan. Mulai saya sampaikan, jangan mudah mengatakan sesat pada orang. Karena Anda nanti yang tersesat. Iya. Kalau orang sudah tersesat, perasaannya itu benar, padahal tersesat gitu loh. Berarti adalah orang yang selalu menghujat begitu. Dia itu tidak akan berkah hidupnya. Ya iyalah. Nah, iya. Karena tertutup kan? Tertutup. Itulah yang saya itu lebih Mas Hendra, nggak marah mereka bilang saya sesat apa semua. Saya lebih sedih dampaknya kepada mereka. Daripada ucapan mereka pada saya lebih sedih lagi dampak ucapan mereka pada dirinya. Apa ini orang itu nggak KO tapi sadar. Iya. Saya nganggap dia masih anak kecil. Betul Pak, betul. Gitu, kan. Tapi sudah didungakno sebagai anak kecil kok masih anu saja, salah dewi. Kalau KO salahnya sendiri. Tapi kita kan nggak ada niat untuk anu sama sekali. Gitu. Nah sekarang dengan saya Abah lagi menyaksikan 2 bulan ini termasuk tamu yang kemarin luar biasa. Dia ngerti Bung Karno, dia ngerti Brawijaya 5, dia ngerti.
Itu kayaknya dia itu dia bilang saya nih udah semuanya link. Itu juga saya menyaksikan Mas Hendra sekarang ini. Bangkitnya spiritual itu membuktikan bahwa kesadaran yang pernah dibangunnya dulu itu yang sempat tertahan, sekarang tiba-tiba dengan pengaruh kita-kita orang-orang yang membukakan pencerahan, si rohani itu hidup. Bang gitu kan. Tiba-tiba kayak dia tertidur. Buka matanya gitu kan tadi semua. Maka hari ini jangan aneh kalau followernya Ngaji Rasul akan makin banyak. Karena kesadarannya akan meningkat. Dulu dia juga nggak ngerti. Sama kayak Abah, saya itu paling penentang Pak Wajib. Saya ini orang pondok. Gitu ya. Pakai saya, buyut saya, sampai hari ini pun puluhan pesantren Sukabumi itu keluarga saya. Sementara saya sekarang seolah-olah kemarin lebaran tuh tadi semua ini biang kerok katanya gitu kan tadi semua. Iya, inilah sebetulnya. Tapi ya sudah, ya ini. Kamu nyembah berhala. Saya ada videonya. Kamu nyembah berhala. Saya ada videonya. Ya iyalah. Iya, semua. Karena itu makanya kemarin termasuk yang datang kemarin. Mudah-mudahan bah itu bomnya, misilnya Iran katanya nyasar satu di sono kan gitu. Jadi sama kan, kalau nggak memahami hakikat Allah, ya sembah pikirannya dewe kan Iya, gitu. iya. Iya. Kalau sana itu Mas Hendra udah kena, semua akan ke sini nanti. Ke sini semua. Makanya Sekarang kan dipindah ke sono kan. di dalam menulis buku Surat Al-Fatihah kan saya beritahu, ya Allah itu bukan nama, Iya. karena itu dibentuk, ya kan dari kata ya aliha ya'lahu, al-ilah. Jadi Al-ilah, itu al-hayalahu. sebenarnya Iya. yang menjadi tujuan dibendakan, ya udah kan gitu. Iya. Iya, Allah itu kan memang nama, makanya Bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan nama. Sementara Tuhan Allah yang Allah tidak punya nama, Nggak tidak punya punya nama. sifat, tidak Betul, asma, tidak punya betul. zat. Ya namanya baru itu Laisa Kamis. Ya kalau Iya, masih iya. punya nama, punya sifat ya sama dengan Mas Hendra dong. Ini kadang-kadang orang pengujud juga. Ya iya. Tuhan yang Tuhan itu tidak punya nama, tidak punya asma, tidak punya apal, sebetulnya tidak. Makanya dia tajali menjadi. Ya, jadi makanya kan kalau sudah hakikat ya udah yang namanya mulai dari af'al, sifat, asma, Asma, jadi kita zat, semuanya semua. sudah totalitas. Iya. Tadi yang udah telanjang. Tapi kan banyak orang masih mau pakai baju. Bajunya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ya berantem lah mereka gara-gara baju. Kan gitu kan dari semua.